Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-99 tanggal 28 Juni 2022 kita ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Ya, saya kenalkan sekali lagi ya bahwa Dedi Suhendra kesehariannya adalah yang meliput di Pengadilan Negeri Palembang ya. Iya Kak. Dan yang mengolah dan mengedit berita-berita di halaman 1. Termasuk juga berita-berita yang terbit di koran sn.com. Benar Dad ya? Iya Kak. Dan tadi sebelum rekaman Dadnya kita sudah sepakati kita akan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Tim kreatif bisa lihat? Oke. Nanti tim kreatif akan memperlihatkan halaman 1 di tampilan YouTube Lensa SN. Dan pada Suara Nusantara edisi cetak itu kita mengambil foto master itu peresmian gedung OJK Regional 7 Sumbaksel, Dad ya? Iya Kak. Oke, Dedi bisa bacakan judul beritanya. Silakan Dad, cukup judulnya saja. Hadi bangga gedung OJK bernuansa kearifan lokal. Kemudian kita juga ada berita tentang M. Nasir ya, yang akan menjadi calon Bupati Muba 2024. Silakan Dedi baca judulnya saja. Masyarakat Sungai Lilin dukung M. Nasir jadi Bupati Mubah 2024. Mungkin leadnya Dedi tolong baca Dan. Masyarakat Sungai Lilin mendukung Muhammad Nasir terpilih menjadi Bupati Musi Banyu Asin pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Oke, alinea kedua mungkin bisa dibacakan Dan. Hal tersebut terungkap saat M. Nasir melakukan silaturahmi dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Sungai Lilin. Oke, lanjut ke halaman 12 Dan. Iya. Tim kreatif bisa lihat. Oke, silakan Dedi baca judul-judulnya aja Dan. Peringatan Bulan Bung Karno yang digelar PDIP Sumsel berlangsung semarak. Oke, langsung berita di bawahnya Den. Dilantik jadi ASN PPPK, puncak kebahagiaan 861 guru honorer di OKI. Oke Dad, seperti biasanya kita syuting ulas berita ditemani tim kreatif ya. Iya. Tim kreatif kita sore ini Ilham dan Afriandi. Assalamualaikum kawan-kawan. Oke, lanjut ke halaman 2 ya, politik dan pemerintahan. Oke, tim kreatif bisa lihat. Oke, saya bacakan judul-judulnya aja bahwa akan ada pembukaan Festival Sujaya ke-30 tahun 2022 ya. Dan kita harapkan perhelatan Festival Sujaya akan berlangsung semarak dan meriah. Kemudian ada berita tim atlet berkuda 3D Stable Sumsel raih medali. Kemudian ada juga berita 38 mahasiswa Pahum Win Raden Fata di Yudisium. Kemudian ada juga berita Kemenak Sumsel berangkatkan 1.349 calon haji. Kemudian langsung berada di halaman 3. Di halaman 3 itu ada halaman rubriknya Lahat Bercahaya. Saya perlihatkan, tim kreatif bisa lihat. Oke, halaman Lahat Bercahaya ini diasuh oleh Robiansa dan ada juga tim redaksi di sana ada Febri dan Yudi. Berita HL-nya diambil DPRD Lahat apresiasi kepala daerah. Ini soal laporan pertanggungjawaban APBD sesuai limit waktu. Kemudian ada berita Kapolres ajak semua anggota syukur nikmat. Kemudian ada juga berita Putra Lahat tempati podium menembak Wali Kota Cup 2022. Dan kemudian ada berita Komsos Kodim 0405 Lahat pererat tali silaturahmi. Silakan lanjut Dedi. Oke Kita Kak. di halaman berapa itu Den? Selanjutnya kita akan bacakan untuk halaman 6 Kak ya. Oke. Mungkin dilihat dulu ya untuk tim kreatif. Oke. Halaman 6 ini rubriknya Mubah Maju Berjaya. Oke. Untuk berita headline-nya, hasilkan operator Disduk Capil Mubah yang canggih, aplikasi siap permudah urusan pelayanan. Oke, lanjut Dad. Ada Judul-judulnya lagi judul saja. berita legislatif sepakat minta PJ Apriyadi lanjutkan pembangunan. Kemudian ada lagi berita di bawah ini ya. PJ Bupati Mubah sampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan 3 raperda inisiatif eksekutif. Oke, lanjut Dad ke halaman 7, silakan. Untuk halaman berikutnya halaman Boleh Dedi perlihatkan dulu halaman 7. ya. Ini. Oke, silakan Dedi. Untuk halaman 7 ini rubriknya Gema Sriwijaya Kak ya. Oke. Di mana untuk headline-nya Song Oku Timur maju lebih mulia, pelajar dibekali latihan kepemimpinan. Oke, lanjut Dad. Kemudian ada berita lagi pelaku usaha bersyukur tidak terdampak penyesuaian tarif listrik. Oke.
Kemudian berita di bawahnya, Pemkab harus dapat meminimalisir kendala penyerapan anggaran. Oke, penonton Lensa SN, kita lanjut membacakan berita-berita yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak di halaman 8. Oke, tim kreatif bisa lihat di halaman 8 ya. Di halaman 8 ini masih rubrik Gema Sriwijaya, tapi khusus untuk Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Musirawas. Saya bacakan judul-judulnya saja, Ded ya. Iya. Pencairan gaji ke-13 Tugu Instruksi Pusat, ini berita dari Pagar Alam. Kemudian Jalan Penantian Karangtanding akan diaspal, ini berita dari Pali. Kemudian harga karet turun lagi di petani, berita juga dari Pali ini. Kemudian ada berita satu lagi dari Pagar Alam, jelang Hari Raya Kurban, Pemkop tegaskan tolak hewan PMK. Dan saya lanjut lagi ke berita halaman 9, Ded ya. Tim kreatif bisa lihat ya. Oke. Nanti tim kreatif memperlihatkan tampilannya di halaman YouTube ya. Oke, ini berita-berita dari Kota Prabu Muli, dari Ogan Komering Ilir, Muara Enim dan Kabupaten Lahad juga ya. Berita HL-nya mengambil berita HUT Bayangkara, Kasat Binmas gendong 2 penderita lumpuh layu. Kemudian ada berita dari Muara Enim, PTBA gelar seleksi 255 calon penerima beasiswa Bidik Siba 2022. Kemudian ada berita dari Oki, judulnya Nur Chozin diangkat jadi PPPK guru di usia 55 tahun. Kemudian berita juga dari Muara Enim, PJ Bupati temui warga kebanjiran di 3 lokasi. Dan berita terakhir masih dari Muara Enim tentang keberangkatan 77 calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. Lanjut ke halaman 10, silakan, Ded. Iya Kak, ini tim kreatif halaman 10 ya. Kita baca judul-judulnya Kak ya. 2 napi kabur di Lubuk Linggau ditangkap. Oke, lanjut, Ded. Penembak mati Pasutri di Banyu Asin diringkus. Dan ada juga berita jalur laut rawan penyelundupan gelap narkoba. Oke, tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih, Ded ya. Iya, Kak. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya, dan quote kita sore ini adalah kita tidak akan pernah berhasil kalau tidak berusaha. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.